sekarang Allah memudahkan kita untuk bertemu kembali melanjutkan kajian ilmu bersama Ustadz Mufli Safitra. Salat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang dengan sunnahnya dan risalah beliau kita harapkan kita bisa istiqomah di jalan yang benar hingga nanti berkumpul dengan beliau di Telaga Al-Kautsar. Jamaah kajian ilmu BD Pertamina Nusantara yang dirahmati Allah. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan kajian dengan tema 60 hadis pilihan dari kitab karangan Dr. Muhammad Murtado Al-Bin Aish. Kalau nggak salah sekarang kita masuk ke hadis nomor 26, Ustaz ya? Iya. Mengenai menjaga rahasia seorang muslim. Iya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita serahkan kepada Ustaz Mufli, ada beberapa tata tertib yang hendak kami sampaikan dan ada kajian yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dimohon agar seluruh peserta dapat memastikan mikrofonnya di-mute dan video dinonaktifkan selama kajian berlangsung. Selanjutnya, selama Ustaz menyampaikan kajian, jamaah dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat yang nanti akan dibacakan oleh moderator selesai Ustadz menyampaikan materinya. Selanjutnya dimohon juga jamaah dapat mengisi daftar hadir yang tadi di awal sudah di-share QR code-nya atau nanti akan di-share kembali linknya di kolom chat. Dan terakhir yang paling penting adalah dimohon agar kita semua dapat menyimak dan sesama dan juga bisa menulis materi kajian hari ini dan insya Allah kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah Ustaz menyampaikan materi, seperti biasa akan ada sesi tanya jawab yang dilanjutkan dengan sesi kuis dengan 3 pertanyaan, di mana 3 pemenang yang menjawab dengan cepat dan benar akan mendapatkan hadiah dari panitia. Demikian pembukaan dari saya mewakili pengurus. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Mufli. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para peserta kajian PHSS, baik yang menyimak di Zoom dengan link yang sudah dibagikan, begitu juga yang menyimak di media sosial Mufli Safitra dan Mufti TV Official, baik di Facebook maupun YouTube, dan yang ada di Instagram Mufli Safitra. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu kembali di dalam kajian online PHSS bulanan ini. Dan pada bulan yang lalu memang kita tidak adakan kajian karena qadarullah ada musibah, yaitu wafatnya bibi saya di hari yang sama, yaitu di hari Senin, dan tidak bisa diganti hari-harinya. Dan baru pada hari ini kita lanjutkan kembali. Dan insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan hadis ke-26 dari kitab buku 60 hadis pilihan. Teman-teman yang belum memiliki bukunya bisa minta ke panitia. Di kolom chat Zoom-nya mungkin ada. Nanti dikasih linknya insya Allah. Hadits ke-26, menjaga rahasia seorang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Silakan Mas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi rahasia orang lain, melainkan Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Sahih Muslim nomor 72. Hadisnya kita skip ya Ustaz ya? Boleh. Baik, langsung ke pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, seorang muslim hendaknya menutupi aib saudaranya dan menasihatinya secara pribadi agar memperbaiki diri dan akhlaknya.
Demikian pula hendaknya bagi wanita muslimah. Yang kedua, balasan bagi orang yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat dan tidak menampakkannya di hadapan orang lain. Tiga, inti dari menjaga rahasia orang lain adalah demi perbaikan diri dan bukan justru membeberkan aibnya di hadapan manusia. Nah, disebutkan dalam hadis ini, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidak ada seorang hamba yang menutupi rahasia hamba yang lain, melainkan Allah akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, berarti hadisnya sahih. Perawinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama asli Abdurrahman ibn Sakhr, dan beliau diberi nama kunyah Abu Hurairah karena suka bermain-main dengan kucing kecil. Beliau termasuk di antara sahabat Nabi yang intens meriwayatkan hadis. Bahkan disebutkan para ulama bahwa beliau adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Pelajaran dari hadis ini, apabila seorang muslim mengetahui aib saudaranya, maka hendaklah dia menutupinya. Aib itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ma'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Berarti, dan itu satu akar kata antara aib dengan aba. Artinya aib itu adalah sesuatu yang tercela, yang secara umum orang malu kalau aibnya itu diketahui. Kecuali orang-orang yang tidak tahu malu, yang kadang-kadang sengaja menyebarkan aib dirinya sendiri. Contoh, seseorang dahulunya adalah seorang pezina. Atau misalnya dia dulu sebelum menikah pernah berzina. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah sesuatu yang merupakan aib. Sesuatu yang tercela, dan bila diketahui orang tentu si pemilik aib ini menjadi malu. Contoh yang lain, seseorang pernah berselingkuh, menjadi pelakor, atau menjadi peristor, berebut istri orang. Lalu ketahuan misalnya oleh istri yang sah atau suami yang sah, maka ini adalah sesuatu yang tercela, yang umumnya orang akan malu kalau perbuatannya itu diketahui. Ya. Dan masih banyak lagi aib-aib yang sebenarnya tercela, yang hendaknya kita tutupi. Maaf. Bila kita mengetahui ini ada pada orang lain, maka yang hendaknya dilakukan adalah kita menutupi aib tersebut sehingga tidak tersebar. Jadi kalau misalnya kita teman akrab, kemudian kita mengetahui aib teman, karena mungkin dia pernah cerita, pernah curhat, bahwa dia pernah pacaran lalu melakukan zina misalnya. Ketika teman kita ini ingin menikah, maka kita yang tahu harus menutupinya. Begitu juga misalnya dalam sebuah komunitas kita tahu ada teman yang dahulunya adalah seorang zina tadi saya katakan. Kemudian dia bertaubat. Misalnya dia berjilbab besar. Bahkan dia menutupi wajahnya dengan bercadar. Ya, karena sudah taubat, sudah mulai sadar. Maka kita sebagai yang pernah mengetahui aibnya ini tidak boleh menyebar-nyebarkan aibnya terdahulu. Apalagi kalau orangnya memang sudah taubat. Begitu.
Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bagi siapapun yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan memberikan ganjaran semisal. Kata para ulama, al-jaza min jinsil amal. Ada kaidah, balasan sebuah perbuatan adalah sejenis dengan perbuatan tersebut. Maka yang disebutkan di sini oleh Nabi SAW, siapa yang menutupi aib seorang muslim, seorang hamba di dunia, maka mendapatkan ganjaran semisal, yaitu Allah akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Teman-teman yang dirahmati Allah, pelajaran yang lain adalah bahwa seorang muslim apabila mengetahui aib seorang hamba atau seorang saudaranya, secara tidak sengaja kah atau sengaja kah? Ya, maksudnya tahu dari orangnya langsung kah atau tahunya dari orang lain kah? Atau bahkan mengetahui secara tidak sengaja. Bila dia ingin memperbaiki kondisi saudaranya itu, hendaklah dia menasihati secara diam-diam. Di sini disebutkan menasihati secara pribadi. Supaya dia bisa memperbaiki diri dan akhlaknya. Kita bayangkan kalau kita ini punya aib, lalu ada orang mau menasihati kita, tetapi terang-terangan di hadapan orang banyak. Tentu kita akan malu. Atau dengan kondisi yang lain dinasehatinya sembunyi-sembunyi, berdua-duaan, tapi aib tersebut sudah terlanjur disebarkan ke orang lain. Ya, tentu kita tidak akan bisa menerima nasihat seperti itu. Jadi kalau ingin menasihati teman yang memiliki sebuah aib, maka hendaklah berdua-duaan. Ada kondisi yang lain yang kadang kita temukan ya. Teman kita memiliki aib yang secara tidak sengaja kita ketahui. Misalnya dia berselingkuh lalu chattingannya secara tidak sengaja kita baca. Misalnya dia bilang, ini coba pakai handphoneku. Ketika dia bukakan, kita lihat chattingannya di atas. Secara nggak sengaja, loh, chattingannya terbuka. Terus isinya kok, misalnya anggaplah sayang-sayangan sama temen. Ya, kita nggak sengaja buka. Ya. Maka ada kalanya, ya, misalnya kita bertanya, misalnya kita mengatakan saya takut ini siapa tahu saya salah sangka. Nah, apakah ini memang benar chattinganmu sama si Fulana atau sama si Fulan? Bisa kita tabayun dulu seperti itu. Nggak langsung ujuk-ujuk nasihatin orang. Karena bisa jadi ada kesalahpahaman. Yang terjadi tidak seperti yang kita pikirkan. Bisa juga menasihati tapi secara tidak langsung. Contohnya kita ngomong sama orang, ngomong juga sama dia, untuk sebuah topik yang sekiranya menyindir dia tapi secara tidak langsung. Si teman yang satu nggak paham langsung, dia cuma berpikir ini jangan-jangan yang dimaksud saya nih. Atau oh ini yang diomong ini pas kebetulan aku juga melakukan. Jadi nasihatinya itu secara nggak langsung, melainkan sebuah pembicaraan ya, sebagai pembicaraan umum saja. Kemudian balasan bagi orang yang menutupi aib saudaranya tadi disebutkan, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Dan yang ketiga disebutkan di sini, inti dari menjaga rahasia orang lain adalah demi perbaikan dirinya, bukan untuk membeberkan aibnya. Karena orang kalau sudah terlanjur terbongkar aib-aibnya susah untuk taubat. Kita dapati misalnya public figure di zaman sekarang. Zina itu nggak malu mereka. Apalagi di zaman di zaman YouTube, di zaman podcast.
kehabisan ide untuk mendapatkan viewers atau subscribers, ya, maka dibuat cerita-cerita heboh, termasuk diantaranya adalah aib-aib terdahulu. Suami istri duduk bareng, ngevlog bareng, terus ngomong, ya ini kan ini anak hasil kita pacaran dulu. Ya iya benar, nggak ada yang nanya, ngomong sendiri gitu. Iya benar bahwa ini dia sudah hamil duluan sebelum kami nikah. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini susah untuk taubat. Nggak ada yang nanya dia yang buka gitu. Sementara inti dari menjaga rahasia orang lain itu adalah supaya orang tersebut mau memperbaiki dirinya. Hadits nomor 27, an Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia menepati nazarnya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepadanya, maka hendaklah ia tidak mentaatinya atau tidak bermaksiat kepadanya. Sahih Bukhari. Perawi hadis Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, Nabi SAW menikahinya sebelum hijrah ke Madinah, tetapi beliau hidup satu atap dengannya di Madinah. Itu ia berumur 9 tahun. Tatkala Rasulullah SAW wafat, ia berumur 18 tahun. Ia termasuk sahabiah yang paling memahami fikih, cendekia dan tajam pendapatnya. Ia menjadi contoh yang luhur dalam masalah pemberian dan derma. Ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 2.210 hadis. Aisyah meninggal di kota Madinah pada malam Selasa 17 Ramadan atau Syawal tahun 57 atau 58 Hijriah. Abu Hurairah turut menyolatkan jenazahnya dan ia dimakamkan di pemakaman Baqi'. Beberapa faedah dari hadis ini: 1. Wajib hukumnya untuk menepati nazar jika dimaksudkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. 2. Jika seseorang bernazar untuk selain Allah atau bukan untuk mentaati Allah, maka haram hukumnya ia menepati nazarnya itu. 3. Wajib berpegang teguh terhadap ajaran Islam dan menolak adat istiadat dan aturan hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam agar terwujud cita-cita mulia. Hadits nomor 27 tadi sudah disebutkan, barang siapa yang bernazar untuk menaati Allah maka hendaklah dia menaatinya atau menepati nazarnya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka hendaklah ia tidak menaati nazarnya alias membatalkannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, nazar itu, ini saya sebutkan dalam kitabnya Syekh Shalih bin Fauzan, yaitu Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa. Nazar itu artinya perbuatan seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang pada hukum asalnya tidak wajib dalam Islam. Dan dia kerjakan jika tercapai hal yang diinginkannya. Jadi, nazar itu adalah seseorang memiliki sebuah harapan dan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, bila harapan saya ini tercapai, maka saya akan melakukan ini dan itu. Ini dan itu yang dijadikan bahan nazar, kata para ulama, hanya boleh berkisar pada hal yang maksimal sunnah atau sesuatu yang sifatnya mubah. Tidak boleh nazar yang isinya sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, apalagi yang jelas-jelas haramnya. Nanti kan saya sebutkan. Contoh, seseorang mengatakan, jika saya sembuh dari COVID, maka saya setelah keluar nanti dari rumah sakit akan memberikan hadiah untuk keluarga saya, misalnya sembako. Dan ini hukum asalnya adalah hanya sunnah saja, yaitu memberikan hadiah-hadiah atau santunan kepada keluarga.
Contoh yang lain, ada orang mengatakan, bila saya nanti lulus PNS, maka saya akan menyedekahkan gaji pertama saya ke panti asuhan. Bila saya sembuh, maka saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini semua adalah nazar dengan sesuatu yang asalnya sunnah saja. Nanti kalau sudah tercapai apa yang diinginkan, maka sesuatu yang sunnah tadi berubah hukumnya menjadi wajib. Jadi sedekahnya berubah jadi wajib, wajib ditunaikan. Puasanya yang tadinya cuma puasa sunnah berubah jadi wajib. Kemudian apa tadi saya katakan ya? Bersedekah dengan gaji pertama, hukumnya hanya sunnah, berubah jadi wajib. Sehingga ketika dia mengatakan, oh saya nggak jadi, saya mau batalin aja. Lagian kan saya nadarnya cuma puasa Senin Kamis. Senin Kamis kan sunnah aja. Ya jadi saya batalin aja. Kita katakan nggak bisa. Puasa Senin Kamis memang cuma sunnah. Tetapi ketika kamu nadarkan, maka dia berubah menjadi sesuatu yang wajib. Nah, itu namanya nazar. Untuk kisah Aisyah, kita tidak usah baca karena sudah pernah dibaca. Dan tadi apa yang sudah disebutkan saya rasa cukup. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, disebutkan di sini wajib hukumnya untuk menepati nazar jika yang dimaksudkan adalah untuk menaati Allah. Jika seseorang bernazar untuk selain Allah atau bukan untuk menaati Allah, maka haram hukumnya menepati nazarnya. Disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitabnya ini bahwa nazar itu berarti ada 2 macam. Ada nazar ketaatan dan ada nazar maksiat. Nazar taat berarti sesuatu yang bahan nazarnya ketaatan. Contohnya tadi berpuasa, bersedekah. Adapun yang sifatnya maksiat, misalnya seseorang mengatakan bila saya sembuh nanti saya ingin bertapa di bawah Gunung Merapi selama 10 hari 10 malam. Atau 7 hari 7 malam. Kalau nanti saya menikahi Siti ini, maka istriku akan kubunuh. Itu nazarku. Maka ini adalah nazar maksiat. Bila nazarnya nazar taat, maka wajib untuk menaatinya. Saya sudah bilang tadi bahwa menaati nazar hukumnya adalah wajib meskipun bahan nazarnya atau ibadah yang dijadikan nazar hukum asalnya hanyalah sunnah. Adapun nazar yang sifatnya maksiat, maka wajib untuk dibatalkan. Nah, ketika wajib untuk dibatalkan, maka nanti ada kafarat membatalkan nazar. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman bisa mencatat di surat Al-Maidah ayat 89. Kata para ulama, kafarat sumpah itu diberlakukan untuk kafarat nazar, yaitu manakala dibatalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Akan tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Fakafaratuhu, dan bila kamu melanggar sumpah itu, maka kafaratnya adalah it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Yaitu memberikan 10 orang miskin berupa makanan dengan kadar makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak. Ya. Ini 1A, 1B, 1C. Pilih. Bisa memerdekakan budak, memberikan 10 makan orang miskin. Memberikan makan 10 orang miskin dan memberikan pakaian untuk 10 orang miskin. Ini 1A, 1B, 1C. Kalau nggak bisa 1A, B, C. Ya, yang ini boleh dipilih, boleh tukar-tukar. Ya, mau langsung makanan juga boleh, mau langsung pakaian juga boleh. Karena budak nggak ada misalnya. Bila ini nggak bisa, maka pilihan yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Barang siapa yang tidak bisa atau tidak sanggup yang demikian, maka hendaklah dia berpuasa selama 3 hari. Misalnya yang bikin sumpah ini orang miskin. Lalu jangankan untuk memberi makan orang lain, memberi makan dirinya saja dia kesulitan. Maka pengganti dari kafaratnya ini adalah berpuasa selama 3 hari. Nah, dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ya, yang demikian itu adalah kafarat bagi sumpah-sumpahmu dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu sekalian bersyukur kepadanya. Nah, contoh kafarat contoh nazar yang maksiat sudah saya contohkan tadi ya. Baik. Ada nazar-nazar yang sejatinya bukan nazar. Sejatinya itu bukan nazar. Sebagian ulama mengatakan nazar seperti ini tidak teranggap. Contohnya bernazar dengan yang wajib. Dia mengatakan, kalau saya nanti lulus PNS, saya akan mulai sholat 5 waktu. Maka ini tidak bisa jadi nazar. Karena ya sholat 5 waktu ada sesuatu yang wajib. Ya. Contoh yang lain yang tidak bisa dianggap nazar adalah orang bernazar tetapi orang lain yang disuruh mengerjakan. Ya, misalnya saya pernah mendapati pertanyaan dari salah satu keponakan. Mohon teman-teman yang di dalam Zoom untuk mematikan suaranya. Tadi ngomong apa jadi lupa ya. Keponakan saya nelpon gitu, dia bilang, Paman Ustadz, ini masa mamaku ini dia bernazar begini, bila kamu nanti diterima kerja, mama bernazar akan menyedekahkan gaji pertamamu. Bisakah itu? Dia bilang. Saya bilang ya nggak bisa. Ya, kalau dia bernazar seperti itu sejatinya ya bukan dia nazar, duitnya bukan duitnya. Ya. Kalau kamu yang ngucap baru benar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang hadits ke-28, cinta Nabi SAW. An Anasin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia lebih mencintaiku daripada cintanya terhadap orang tua, anak-anaknya dan seluruh manusia. Sahih Bukhari Muslim. Rawinya kayaknya udah pernah Ustaz ya? Iya. Lanjut aja Ustaz ya. Beberapa buah faedah di sini. Yang pertama, maksud cinta di sini adalah cinta karena ikhtiar atau pilihan yang terhimpun di dalamnya, cinta dengan penghormatan, pengagungan, rahmat, kelembutan, dan mengikuti jalan hidupnya. 2. Mendahulukan taat terhadap Nabi SAW daripada mentaati bisikan jiwa dan hawa nafsunya. 3. Hak-hak Nabi SAW lebih utama untuk kita tunaikan daripada hak-hak manusia seluruhnya. Nabi SAW mengatakan tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku, Nabi SAW, lebih dicintainya daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya, ataupun manusia seluruhnya. Faedah hadis ini, haruslah kita mendahulukan Nabi SAW sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi ketimbang kecintaan kita kepada yang selain Nabi, meskipun orang tua kita sendiri. Saya beri contoh. Saya pernah ketemu dengan seorang imam di Arab Saudi. Kebetulan imam di dalam kampus. Saya sering azan di kampus. Lalu dia sering imami. Kebetulan kalau di kampus statusnya adalah saya jadi kalau di musola
Maaf, di musola fakultas status saya adalah muadzin fakultas sedangkan dia imamnya. Tapi kalau di dalam kelas maka saya adalah asisten dosen dan dia adalah mahasiswa di bawah saya. Nah, suatu ketika kami bertemu di kelas lalu saya dapati jenggotnya sudah dipotong habis. Ya, dikerok. Padahal tadinya itu panjang. Saya dapati dia lama sekali nggak ngimami di fakultas. Sampai berganti imam-imam yang lain. Lalu saya dapati, ya tadi, jenggotnya sudah habis. Maka saya nanya sama dia. Nah, kenapa kok jenggotmu dipotong? Gitu. Oh ya, kamu juga lama nggak ngimami ya? Terus dia bilang, ya saya lagi banyak kerjaan, lagi banyak PR dan lain-lain. Terus dia bilang kalau soal jenggot itu yang suruh bapak saya motong. Kenapa suruh potong? Ya bapak saya bilang nggak apa-apa, biar rapi aja. Ya, saya bilang, bukankah Nabi mau memerintahkanmu untuk memanjangkan jenggotmu, membiarkan? Apalagi kamu orang Arab. Ya, yang orang Arab itu hampir apa ya? Hampir tidak mungkin kalau nggak tumbuh jenggotnya gitu. Ya, dia bilang tapi orang tua saya nyuruh. Nah, yang seperti ini bisa kita ajak bicara dengan hadits yang baru saja dibaca. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman secara sempurna seseorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintai di hatinya min walidi, daripada bapaknya sendiri, daripada ibunya sendiri. Wa waladihi wan nasi ajma'in, ataupun juga lebih cintai daripada anaknya dan manusia seluruh. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita dapati ada sesuatu yang misalnya kita suka, atau orang tua kita nyuruh kita, atau anak kita minta kepada kita, atau orang lain menyuruh kepada kita sesuatu, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan agama kita, maka yang hendaknya didahulukan adalah hak agama kita sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini berlaku misalnya ada orang mengatakan saya bekerja di bank, lalu orang tua saya menyuruh saya untuk jangan berhenti karena capek-capek menyekolahkan saya katanya. Tapi saya tahu ini riba, maka siapa yang harus saya dahulukan? Jawabannya Allah dan Rasulnya. Bukan orang tuamu. Ya. Begitu juga saya dapat ya, ada seorang wali murid ya. Pada suatu ketika ada PR jurnal pagi. Anak murid ini disuruh oleh gurunya untuk menggambar. Terus dia gambar besar gitu, kotak. Terus ditanya, ya, ini masih TK nih, ditanya, ini gambar apa ini? Nah, dia bilang ini bioskop. Emang tahu bioskop yang mana? Tahu, bioskop tahu. Kayak apa bioskop? Itu kemarin di mall. Orang kemarin aku sama Abi sama Umiku pergi ke situ nonton. Ya. Padahal Uminya bercadar. Ya, Abinya jenggotnya jenggot besar, gitu kan. Jenggot yang lebat. Lalu saya tanya sama Abinya, antum kemarin katanya ke bioskop. Saya bilang, aduh malu anak, ketahuan lagi katanya. Tahu dari mana Ustadz? Dari anak antum, disuruh gambar jurnal yang digambarnya kotak besar katanya itu bioskop. Ya, mungkin yang dimaksud itu yang layar besarnya itu kan. Dia bilang, aduh ketahuan lagi, malu anak katanya. Lagian antum, bikin malu aja. Sudah jilbab besar, istrinya cadar. Antumnya sendiri udah jenggot, udah ngaji lama. Kok malah ke bioskop? Ustadz, kemarin tuh cuma nonton kartun kok. Anak-anak itu lo minta. Nah, ini termasuk diantara hadis yang bisa menjadi dalil. Kok bisa anak antum lebih antum cintai daripada Allah dan Rasulnya? Ya. Masuk bioskop itu rata-rata yang melakukannya orang-orang fasik. Minimal orang-orang awam gak ngerti agama. Ya, laki perempuan pacaran. Gelap-gelapan, berdua-duaan, dempet-dempetan, cium-ciuman. Itu yang dilakukan orang-orang di dalam bioskop. Ngapain kalian masuk ke tempat situ? Mau berdakwah apa? Menimba ilmu di dalam situ? Ya Ustadz, afwan. Baik, sekarang yang ke berapa tadi? 28. Berarti sekarang ke 29.
An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatal qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Silakan Mas. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Gapailah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan." Sahih Bukhari. Beberapa buah faedah di sini. Satu, hadis ini menjelaskan bahwa Lailatul Qadar terdapat di satu malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Dua, anjuran untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Tiga, di antara hikmah dari dirahasiakannya waktu terjadinya Lailatul Qadar, agar kita optimal mengisi malam-malam terakhir Ramadan yang penuh berkah dengan ibadah dan amal-amal soleh. Para ulama kita mengatakan 10 hari yang paling utama sepanjang setahun adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah untuk siangnya. Sedangkan untuk malamnya, maka yang paling bagus adalah 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Untuk dalil-dalil kapan-kapan saja karena saya lihat sudah jam 14:12. Yang jelas kita disuruh untuk memperbanyak ibadah, memaksimalkan ibadah di malam terakhir bulan Ramadan. Mulai dari malam ke-21 sampai selesai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara para ulama ada yang mengatakan lebih baik dari 1000 bulan, maksudnya adalah siapa yang beribadah di malam-malam tersebut dan bertepatan dengan malam Qadar, maka dia mendapatkan pahala yang setara atau bahkan lebih baik daripada ibadah yang sama dikerjakan selama 1000 bulan. Nah, misalnya sholat dikerjakan di malam Qadar, maka dia lebih baik daripada sholat yang sama dikerjakan selama 1000 bulan. Teman-teman yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar itu terjadi mulai dari kira-kira malam 21 sampai akhir Ramadan. Dari malam 21 sampai akhir itu ada malam ganjil, ada malam genap. Kemungkinan terbesar itu adalah pada malam ganjil. 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Berdasarkan hadis ini tadi. Gapai Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tapi apakah hanya bisa di malam ganjil? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi jatuhnya di malam genap. Apalagi malam di sini dan malam di sana itu bisa beda waktunya. Ya, kadang dari sisi ru'yah kan, di sini sudah kelihatan hilal misalnya, di sana belum. Jadi besok di sini sudah Ramadan, di sana masih besoknya lagi. Jadi selisih waktu 1 hari. Ganjil di sini, genap di sana. Genap di sini, ganjil di sana. Ya. Jadi kita katakan di 10 malam yang terakhir dan semua malam punya kemungkinan meskipun yang terbesar adalah malam ganjilnya. Hanya saja jangan hilangkan malam genapnya karena malam genapnya siapa tahu itu adalah ganjil yang sebenarnya. Baik. Dan tidak ada kepastian apakah malam 21, 23, 25, 27, 29. Maka hendaklah kita ibaratnya kalau di Balikpapan orang main ini kelereng, orang Balikpapan tuh sering mengatakannya rambang. Ya teman-teman waktu kecil pernah main kelereng ya. Ini kelereng yang mau dibidik di sebelah sana atau sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Tapi karena dia kayak segaris lurus, jadi ketek yang manapun bisa jadi kena sini, kena sini, kena sini, kesana sini. Yang penting ada kenanya. Itu namanya rambang. Jadi kita bilang malam 1 sampai malam 21 sampai malam terakhir bulan Ramadan itu harus kayak rambang, yaitu laksanakan semua supaya bisa kena salah satunya. Dan salah satu cara yang sangat efektif untuk teman-teman bisa menggapai malam Qadar adalah dengan beriktikaf. Dan iktikaf yang paling nikmat seumur hidup yang pernah saya laksanakan adalah di Masjidil Haram. Dan saya doakan semoga teman-teman semua yang belum pernah merasakannya, semoga Allah berikan kesempatan dan rezeki untuk bisa melaksanakan iktikaf di Masjidil Haram dan mendapatkan malam Qadar di sana dan berlebaran di sana. Amin insyaallah. Yang terakhir
Hadis ke-30, maaf. Mendoakan saudara dari kejauhan. An Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al-malaku wa laka bimithal. Silakan. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang hamba muslim mendoakannya dari kejauhan, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu seperti yang engkau doakan. Perawi hadis nggak usah dibaca karena saya lihat sudah waktunya udah mepet. Ya. Beberapa faedah hadis ini. Yang pertama, hadis ini menerangkan tentang keutamaan doa seorang muslim atau muslimah terhadap saudaranya dari kejauhan atau tanpa diketahui. Kedua, anjuran untuk memperbanyak doa bagi kaum muslimin dan muslimat dari kejauhan, tanpa melupakan doa untuk diri sendiri, orang tua, istri, anak-anak, dan karib kerabat kita. Dan yang terakhir, hendaknya kita membiasakan doa dilakukan secara rahasia. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba muslim mendoakan suaminya dari kejauhan. Maksudnya kejauhan ini ya mereka beda tempat. Bukan cuma sekedar beda negeri atau beda pulau atau beda kota. Ya bahkan sebelahan rumah. Dalam keadaan dia tidak tahu. Dia mendoakan dalam keadaan yang didoakan itu tidak tahu. Itu namanya dhahril ghaib. Mendoakan dalam keadaan orang itu tidak tahu kalau dia didoakan. Ganjarannya, tadi saya sudah bilang, al-jaza min jinsil amal. Bahwa balasan sebuah perbuatan seperti yang dilakukan. Ketika dia mendoakan saudaranya dari kejauhan, maka malaikat pun akan mengatakan, walaka bimithal, semoga engkau mendapatkan yang semisal untukmu dari apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Dan ini dianjurkan. Jadi misalnya jomblo, nggak punya nggak punya istri, maka dia doakan sesama jomblo. Ya Allah, semoga si jomblo satu itu, temanku itu, dia bisa dapat pendamping. Maka nanti malaikat akan mengatakan, walaka bimithal, semoga kamu juga dapat pendamping, semisal. Ya. Yang penting kalau kita doakan seperti itu untuk saudara kita, ya jangan dekat istri kita. Ya, nanti bisa-bisa piring melayang. Ya. Misalnya kita bilang, ya Allah semoga saudaraku itu bisa dapatkan istri lagi ya Allah. Ya. Nanti istri kita datangnya kita bilang apa? Mau walaka bimithal juga. Minta dikasih istri lagi. Nanti bisa piring-piring melayang nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Sudah 14.19. Tadi saya ngomong agak ngebut-kebut karena saya lihat ternyata jam sudah hampir habis. Enggak apa-apa, Ustaz. Ya, silakan. Kita ini kalau agak-agak malam ini nggak masalah, Ustaz. Ya, ini ada 2 pertanyaan dari Umar, tapi di DM ke saya, Ustaz, jadi nggak muncul di kolom chat. Saya bacakan satu dulu, Ustaz ya. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, Ana mau bertanya di luar tema saat ini. Di luar tema. Saat ini Ana bertugas sebagai seorang polisi wanita dan baru mengenal sunnah kurang lebih 2 bulan. Ana memutuskan untuk keluar sebagai anggota kepolisian, keluar dari polisi ya. Apakah ini keputusan yang tepat? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khair. Barakallah. Ya, jujur ya, bila dalam posisi itu adik saya misalnya, ini yang penanya anggaplah adik kandung saya, ya maka saya akan pasti suruh dia keluar. Polisi kan tadi katanya. Polwan. Nah, kenapa saya pastikan atau saya suruh dia keluar? Satu, nggak akan lepas dia dari yang namanya ikhtilat. Ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Itu pasti nggak mungkin nggak. Yang kedua, nggak bisa bergamis, nggak bisa menutup aurat secara sempurna. Ya, paling banter pakai celana. Itu pun celananya harus yang ketat, nggak bisa yang gombor-gombor. Ya, lagian para ulama kita mengatakan bahwa celana sekalipun yang gombor-gombor itu buat laki-laki. Untuk perempuan hanya boleh dipakai buat dalaman.
Adapun dipakai buat luaran maka ini belum menutup aurat secara sempurna. Wanita harus pakai yang menjulur, yang tidak membentuk badannya. Dan itu nggak ada misalnya di kepolisian pakai gamis gitu ya. Kecuali saya pernah dapatnya ada sebagian akhwat yang jadi ini bagian administrasi. Tapi itu pun ya dapat teguran-teguran. Ditegur, kenapa kok datang ke sini pakai jilbab besar? Kenapa kok pakaian dinasnya dijadiin kayak gini? Ya, akhirnya dia bilang ya kalau nggak bisa saya bekerja begini ya saya mau keluar aja gitu. Akhirnya ya ujung-ujungnya ya mengajukan surat resign juga. Ya. Jadi ada ikhtilat, lalu kemudian ada masalah tidak bisa menggunakan pakaian yang syar'i. Maka saya katakannya keluar saja, mencari rezeki yang lebih pas untuk seorang muslimah. Jazakallah khair, Ustaz. Semoga bisa menjawab ya yang tadi untuk jamaah. Mas, Ya, Ustaz? ada orang di luar tadi lewat. Ada tamu di luar kelihatan dari jendela saya, dari sini. Silakan Mas, lanjut. Lanjut Ustaz ya. Pertanyaan kedua, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mengajak orang tua agar meninggalkan sinetron? Karena setiap malam selalu menontonnya dan ketika Anda bilang katanya untuk hiburan. Bagaimana Ustaz cara menyampaikan kepada orang tua dalam kurung ibu dengan cara yang lembut dan dapat diterima? Jazakallahu khairan. Ya susah sih ya. Mau ngilangin kecanduan sinetron itu memang susah banget. Kita juga dulu waktu awam itu perkara yang benar-benar susah lah. Ya. Apalagi kalau sudah, Mas dia pernah nonton sinetron nggak? Ya. Sinetron kan bagian ujung-ujungnya kan dibuat yang screaming, yang mencekam, lalu kemudian ujung-ujungnya bersambung, gitu kan? Dibuat kita ingin nonton lagi. Kecuali ketika nanti ratingnya sudah turun, ceritanya udah nggak menarik, udah anti klimaks, baru kemudian malas nontonnya. Tapi saya katakan memang bagi perempuan itu sesuatu yang sesuatu yang memang bikin candu dan susah untuk menghilangkannya sinetron itu. Tapi apakah nggak bisa? Jawabannya bisa. Dengan seiring, satu, bertambahnya ilmu. Yang kedua, ketertarikan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya. Itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Jadi kita kalau mau menghilangkan sinetron-sinetron dari keluarga kita, maka buatlah mereka kecanduan terhadap ilmu. Ya. Wejangan-wejangan kita harus dengan wejangan-wejangan yang sifatnya akhirat. Kemudian disampaikan dengan cara yang baik. Waktunya pun pas gitu. Nah, kalau kita yang dikerjakan hanya misalnya protes ibunya nonton sinetron. Terus itu aja diulang. Diulangnya pas sinetronnya jalan lagi. Nah, kadang bukannya menerima malah semakin menjauh dari apa yang ingin kita capai. Biasanya akan semakin, kamu ini ganggu aja. Lagi nonton orang diributin gitu. Itu bagi saya waktunya nggak pas. Tapi coba kalau misalnya dibawa dulu jalan-jalan ke pantai. Lalu di pantai dinasehatin. Ya, iya coba mama berhentilah nonton sinetron. Sudah ceritanya fiksi, nggak ada yang bener. Ya, bikin kita tuh jadi generasi baper. Ya, nonton sinetron kan bikin para perempuan semakin baper tuh. Ya, makanya laki-laki yang lebih pakai nalar, pakai logika, itu jarang juga ada yang suka dengan sinetron. Karena memang laki-laki nggak suka dengan yang seperti itu. Ya. Kalau laki-laki gila sinetron itu dipertanyakan ke laki-lakiannya. Ya. Jadi saya katakan untuk menasihatinya, cari waktu yang tepat, tempat yang tepat, sambil tamasya kan misalnya. Tapi pas lagi jamnya di sinetron kita ngomel di situ, saya yakin nggak akan bisa diterima. Karena memang sinetron itu bikin candu. Begitu. Baik, Ustaz. Ini lanjut lagi Ustaz ya. Masih ada. Ustaz, apakah jika kita mendoakan seluruh kaum muslimin secara umum seperti
Rabbana ighfir li walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Apakah kita mendapatkan pahala serupa mendoakan seluruh kaum muslimin? Saya Mas, antum ini baca di mana sih? Saya nyari-nyari kok nggak ketemu ya. Di DM saat direct message, jadi cuma ke saya aja. Oh alah, tak tahu saya di kolom chat ini di Yang mana terakhir aja rupanya. baru yang ke everyone, gitu. Oh gitu. Heeh. Harusnya ini ya, harusnya bisa semua gitu. Saya baca yang di chat everyone. Apa bedanya ghibah dengan buka aib? Apa bedanya ghibah dengan buka aib? Oke. Ya, di antara sebagian ghibah isinya buka aib. Gitu. Tetapi nggak semua ghibah itu pasti buka aib. Tidak semua bunga namanya mawar. Tetapi kalau kita bicara tentang mawar, berarti kita bicara adalah sebagian bunga. Sebagian di antara bunga. Ya. Kalau sudah buka aib, pasti ghibah. Atau malah justru jadi fitnah. Tapi namanya ghibah belum tentu buka aib. Ya. Karena ada juga ghibah yang diperbolehkan. Misalnya aib itu sengaja dibongkar sendiri. Ya, saya beri penjelasan yang lebih rinci ya. Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia benci kalau disebut-sebut. Contoh, dia nggak suka kalau diomongin tentang bahwa dia ini adalah dulunya pengguna narkoba, bahwa dia adalah pemabuk, bahwa dia pernah berzina. Ya. Itu namanya ghibah. Dan apa yang kita sebutkan tentang dirinya benar adanya. Itu namanya ghibah. Kalau yang kita sebutkan tentang dirinya adalah tidak benar adanya, itu namanya fitnah. Buka aib, ya berarti menyebutkan sesuatu yang jelek tentang dirinya, tercela tentang dirinya yang pernah dia kerjakan, atau yang ada pada dirinya, lalu kemudian kita menyebarkannya kepada orang lain. Berarti buka aib itu adalah di antara bentuk ghibah. Begitu. Tapi ada juga aibnya orang yang memang orang itu sengaja bongkar-bongkar. Contohnya saya bilang tadi ada public figure. Misalnya bikin vlog sama istrinya. Ngaku nih bahwa mereka ini dulu berzina. Ini anak yang pertama ini bukan anak hasil pernikahan yang sah. Nggak ada yang nanya, ngomong sendiri. Demi konten, demi dapat duit. Ya, karena dimonetize YouTube-nya. Ya begitu. Maka orang ini nyebarin aibnya sendiri. Kalau kita ngibahin dia, kita bilang, oh si fulan itu pezina, itu anaknya itu hasil zina. Oh iya memang mereka tuh dulunya pacaran dan zina. Itu nggak berdosa. Kenapa? Karena orang ini buka sendiri aibnya. Ghibah yang satu ini, ghibah yang diperbolehkan. Begitu. Ada 6 ya, ghibah yang diperbolehkan. Salah satunya adalah ngomongin aibnya orang, yang aib itu dia memang bocorkan sendiri kemana-mana. Begitu. Silakan. Nah ini yang tadi yang terlewat DM juga tadi dari satu jamaah. Apakah jika kita mendoakan seluruh kaum muslimin secara umum seperti Rabbana firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab, apakah kita mendapatkan pahala serupa mendoakan seluruh kaum muslimin? Jawabannya insya Allah. Yang jelas di antara adabnya seseorang berdoa untuk orang lain adalah mendoakan dirinya sendiri dulu. Makanya tadi di ayat yang disebutkan sebagai doa, Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosaku. Dia menyebutkan dirinya sendiri dulu, baru kemudian orang lain, orang tuanya, kaum muslimin. Nah, terus? Sudah selesai, Ustaz. Pertanyaannya sudah 14.30. semua jawab. Baik. Ya, Saya menghargai yang nonton di Instagram. Saya jawab dulu sebagian yang ada di Instagram. Oh, saya apa hukumnya muadzin melambatkan iqomah karena nunggu orang yang spesial? Nunggu orang yang spesial. Sehingga orang yang nunggu di musola resah karena menunggu waktu sholat. Kalau si yang spesial ini imam, ya itu haknya imam untuk ditunggu.
Ya. Tapi kalau yang satu itu misalnya dihargai karena dia Pak RT, karena dia adalah tokoh wali kota misalnya, ada Pak wali kota, nanti dulu deh, dia masih sholat tahiyatul masjid, jadi kita tunggu aja. Ya. Maka ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang harus sebenarnya nunggu orang, karena di dalam masjid status kita sama, mau wali kota, mau presiden atau siapapun, sebenarnya status kita sama saja. Apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Tadi saya katakan ada ghibah 6 yang diperbolehkan. Di antaranya adalah menggibahi orang yang aibnya dia bongkar-bongkar sendiri. Jadi kita nyebutin ke orang lain itu nggak ada masalah. Yang kedua, menyebutkan aib seseorang atau kejelekan seseorang dalam rangka berkonsultasi. Misalnya seorang istri mengadukan suaminya yang yang berselingkuh. Tapi dengan catatan ini gibahinya hanya boleh kepada orang yang punya kompetensi untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, contohnya perbuatan Hindun yang menggibahi suaminya yang pelit kepada Nabi SAW. Yang ketiga adalah menggibahi orang yang memang menyebarkan sebuah kesesatan. Contoh kita nyebutkan nama seseorang, ya, menyebarkan kesesatan, lalu kita bilang sama orang lain agar jangan diikuti. Ini diantaranya. Silakan dicari di artikel di internet tentang ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Ini saja dari Instagram. Mohon maaf untuk yang baru saja bertanya tidak bisa saya jawab. Silakan Mas. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir untuk kuis, Tad. Kuis. Ya, 3 pertanyaan untuk. Oke, teman-teman yang bisa jawab hanya yang di Zoom ya. Adapun yang di YouTube dan di YouTube dan di Instagram terpaksa nggak bisa Iya, mohon maaf, nggak bisa dipertimbangkan. Viewers yang di tempat lain. Iya. Kuisnya adalah bila ada nazar yang tidak bisa dikerjakan, misalnya karena maksiat, maka kafaratnya apa? Silakan jamaah. Kepanjang Salah gitu. Satu aja, Ustaz ya. Salah satu aja ya yang disebutkan. Enggak. 1A, 1B, 1C dan D. Oh, yang di Al-Maidah tadi ya. Iya. Silakan dijawab via kolom chat saja ya. Nah, berarti yang ketiknya cepat itu yang bisa dapat ya. Yang cepat dan benar seperti biasa. Pertanyaan kedua langsung ya. Belum ada yang jawab nih, Ustaz, yang pertama nih. Kenapa? Belum ada yang jawab yang pertama nih. Oh nih, dapat pahala. Dapat pahala. Orang miskin memberi. Bukan ini, bukan pahala ini. Nah, ini umum dia, Ustaz. Gak apa-apa Mas, kita langkahi dulu mereka. Oke. Ini kayaknya ada yang banyak langsung nih jawabannya. Ya ini ngetiknya dia satu enter ya, demi balap-balapan. Harusnya 1, lalu kemudian baru send gitu ya. Lengkap ada yang benar, Ustaz, di antara jawaban ini, Ustaz? Ya udah Elham Budiman aja deh. Elham Budiman. Iya. Oh iya, Elham Budiman. Baik. Meskipun ini cara nulisnya tetap salah ya. Dia tulis 1 membebaskan budak, 2 memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin, 3 puasa 3 hari. Ya udah saya hargai, tapi yang benar adalah 1A membebaskan budak, 1 membebaskan budak atau memberi makan atau memberi pakaian 10 orang miskin. Jadi itu atau itu bisa dipilih-pilih. Nanti nomor 2 baru urutannya. Ya, 2 baru puasa 3 hari. Puasa 3 hari ya. Bila 1 dari 3 yang nomor 1, 1A, 1B, 1C tadi tidak bisa dikerjakan. Jadi saya bilang 1A, 1B, 1C itu boleh yang mana antum duluan, yang antum bisa. Nanti kalau nggak bisa 1 dari 3 ini baru kemudian puasa 3 hari. Elham Budiman aja, meskipun cara nulisnya agak sama. Nanti akan panitia akan menghubungi Mas Elham Budiman untuk pengiriman hadiahnya ya. Silakan yang kedua. Apa kaidahnya balasan terhadap sebuah perbuatan? Kaidahnya balasan terhadap sebuah perbuatan. Silakan jamaah yang sudah menjawab benar tadi bisa beri kesempatan buat teman yang lain ya, jamaah yang lain.
mendapatkan balasan yang semisalnya. Aryudi Iya. Arsyad. Salah. Salah. Oke, belum ada yang benar. Belum ada yang Ya. benar. Silakan jamaah yang lain, masih dibuka kesempatan. Sambil saya bikin soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga. Malaikat akan mendoakan agar orang tersebut mendapatkan balasan yang semisal. Salah. Salah juga. Soal yang ketiga. Sebutkan contoh nazar yang bukan nazar. Masyarakat mengira itu nazar, tapi padahal bukan nazar. Contohnya. Satu aja Ustaz ya, cukup ya. Ya. Satu contoh aja ya. Silakan jamaah. Ini berarti yang kedua nggak ada yang benar Ustaz ya? Nazar sholat wajib, ya benar. Oh, nazar sholat wajib. Ya. Yang Faisal Fahru Reza. Faisal Fahru Reza. Itu benarnya. Contohnya nazar sholat wajib. Mulai besok kalau saya sehat maka saya akan sholat 5 waktu. Ini nazar yang bukan nazar karena ini adalah kewajiban. Untuk tadi yang kedua Ustaz, tidak ada yang benar ya? Belum ada yang benar dari sejauh yang saya baca. Baik. Mungkin kalau cukup saja. Mungkin kita cukupkan dulu Ustaz ya untuk kajian kali ini. Yang benar kaidahnya balasan sebuah perbuatan itu kaidahnya begini. Al jaza min jinsil amal. Balasan sebuah perbuatan adalah sejenis dengan perbuatan itu. Ini ada yang jawab tadi nih Ustaz. Anwar. Al jaza min jinsil amal. Mana? Di bawahnya Soal 2 al jaza min jinsil amal. Oke, benar. Anwar, silakan. Anwar ya. Selamat, alhamdulillah pada 3 menang ya, saya rekap. 1 Alhamdulillah, 2 Faisal Fahru Reza, dan ketiga Anwar. Nanti insya Allah panitia akan menghubungi antum sekalian untuk pengiriman hadiah. Jazakallahu khairan atas partisipasinya. Dengan demikian berakhir juga kajian ilmu BDI Pertamina Nusantara pada sesi kali ini. Insya Allah kita bertemu kembali pada Senin pekan depan di jam yang sama. Amin. Dengan pembahasan yang berbeda. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian, atas ilmu dan wawasan untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan istiqomah di jalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Amin. Serta kita bisa juga menyampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Amin. Baik, mewakili teman-teman pengurus, kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kali ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Instagram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.